Selamat pagi untuk kita semua. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang dimana sekarang kita masuk judul Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya konsep, gagasan, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Dalam pengertian sehari-hari dapat dikatakan bahwasannya ideologi adalah cita-cita. Yang dimaksud dengan cita-cita tersebut harus terwujud sebagai serta dasar pandangan atau paham. Baik, kita akan masuki karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Fungsi ideologi yang pertama melengkapi struktur kognitif manusia, yang kedua sebagai lensa cermin dan jendela, yang ketiga sebagai panduan, yang keempat sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Nah, macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi fasisme yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempercayai pikiran. Yang kedua, menyanggah persamaan manusia. Yang ketiga, etika tingkah laku dasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Yang keempat, pemerintahan lakukan oleh golongan elit. Yang kelima, totalitarisme. Yang keenam, oposisi terhadap hukum dan ketertiban nasional. Yang kedua, ideologi komunis. Prinsip-prinsip pelaksananya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sistem totaliter. Yang kedua, sistem pemerintahan kediktatoran satu partai. Yang ketiga, sistem ekonomi negara. Yang keempat, sistem sentralisme demokratis. Yang ketiga, ideologi liberal. Liberal berarti terbatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama, atau bebas dan berpendapat. Pokok-pokok ideologi liberal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, percaya terhadap persamaan dasar manusia. Yang ketiga, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Yang keempat, pemerintahan lakukan dengan persetujuan yang diperintahkan. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keenam, mementingkan individu. Yang ketujuh, negara adalah alat. Dan yang terakhir, menolak dogmatisme. Yang keempat ialah ideologi Islam. Ideologi merupakan suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri. Sedangkan Islam merupakan agama bukan termasuk dalam ideologi yang dimaksudkan. Pokok-pokok ideologi menurut Soekarno. Yang pertama, percaya hanya kepada satu Tuhan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat. Yang keempat, memegang persamaan dasar manusia. Yang kelima, etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama. Yang terakhir ialah memegang atau menegakkan keadilan. Yang kelima, ideologi Pancasila. Sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Konsep ideologi Pancasila yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat yang bersatu dan suasana perbedaan. Yang keempat, kedaulatan rakyat dan mengutamakan musyawarah serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelian negara. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral kepribadian bangsa Indonesia. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.